Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu dosen yang kami hormati, selamat datang pada video tutorial pengisian RPS berbasis OB melalui portal Inspire. Video ini disusun sebagai panduan untuk membantu Bapak dan Ibu dalam memahami tahapan serta mekanisme pengisian RPS secara sistematis dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di program studi proteksi tanaman. Langkah pertama, silakan buka browser pada perangkat Bapak dan Ibu dosen seperti Google Chrome atau Mozilla. Selanjutnya, pada kolom alamat, ketik alamat resmi portal Inspire sesuai dengan domain yang telah ditentukan oleh institusi, kemudian tekan tombol Enter. Setelah halaman utama portal Inspire terbuka, Bapak dan Ibu dosen akan melihat tampilan halaman login, masukkan username dan password yang telah diberikan oleh pihak kampus. Di sini saya menggunakan akun portal Inspire Ibu Dr. Insinyur Vivi. Pastikan akun Bapak Ibu sudah benar dan klik tombol login. Selanjutnya, setelah berhasil masuk ke dalam sistem, Bapak dan Ibu dosen akan diarahkan ke halaman dashboard portal Inspire yang menampilkan berbagai menu layanan akademik. Pada halaman tersebut, silahkan pilih dan klik fitur perkuliahan. Selanjutnya klik RPS. Setelah itu, akan ditampilkan daftar mata kuliah yang diampu dalam semester ini. Pilih salah satu mata kuliah yang akan disusun atau diperbaharui RPS-nya dengan cara klik detail pada mata kuliah tersebut. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dosen dapat melanjutkan ke tahap pengisian RPS sesuai dengan komponen yang tersedia. Dokumen ini menampilkan contoh portofolio RPS yang telah disusun secara sistematis sesuai dengan pedoman RPS berbasis OB. Pada menu detail, Bapak dan Ibu dosen akan melihat beberapa fitur yang digunakan dalam proses pengisian RPS. Langkah pertama, silakan memilih koordinator bidang ahli, serta mengisi deskripsi mata kuliah pada kolom yang telah disediakan. Pastikan deskripsi yang diinput telah menggambarkan ruang lingkup dan tujuan pembelajaran mata kuliah secara jelas. Setelah seluruh data terisi dengan baik, silahkan klik tombol Submit untuk menyimpan isian tersebut. Selanjutnya, sistem akan secara otomatis mengarahkan Bapak dan Ibu dosen ke fitur capaian pembelajaran atau CPL untuk melanjutkan proses pengisian RPS. Pada fitur CPL, pastikan kode dan nama CPL yang telah ditetapkan oleh koordinator program studi telah sesuai dengan mata kuliah yang Bapak dan Ibu dosen ampu. Apabila seluruh data pada fitur CPL telah sesuai, Bapak dan Ibu dosen dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dengan klik tombol Next. Selanjutnya, sistem akan otomatis mengarahkan Bapak dan Ibu dosen ke fitur pengisian CPMK untuk melanjutkan proses pengisian RPS. Pada bagian ini, pastikan rumusan CPMK telah selaras dengan capaian pembelajaran lulusan serta kurikulum berbasis OB. Silahkan ketik atau salin rumusan CPMK yang sudah ada dan dipindahkan pada kolom yang telah disediakan. Kemudian, tekan tombol Enter untuk menambahkan data. Selanjutnya, masukkan bobot pada masing-masing CPMK sesuai dengan tingkat kontribusinya. Setelah seluruh data terisi dengan lengkap, silahkan klik tombol Submit untuk menyimpan isian tersebut. Pastikan bahwa total keseluruhan bobot CPMK telah berjumlah 100%, sehingga distribusi capaian pembelajaran dapat terukur secara proporsional.
Berikut merupakan tampilan CPMK yang telah diisi secara lengkap oleh Bapak dan Ibu dosen, baik dari sisi rumusan capaian maupun bobot yang telah ditetapkan. Pada tahapan ini, Bapak dan Ibu dosen disarankan untuk melakukan pengecekan kembali secara menyeluruh terhadap kesesuaian dan kelengkapan data yang telah diinput, guna untuk memastikan tidak terdapat kekeliruan maupun data yang terlewat. Apabila seluruh komponen CPMK telah dipastikan benar dan sesuai, maka Ibu dan Bapak dosen dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dengan mengklik tombol Next. Pada fitur sub CPMK, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memilih CPMK yang sesuai, kemudian tekan tombol Enter. Selanjutnya, tambahkan sub CPMK dengan cara mengetik atau menyalin pada kolom yang tersedia, lalu tekan tombol Enter untuk menambahkan data. Setelah itu, masukkan bobot pada setiap sub CPMK sesuai dengan tingkat kontribusinya terhadap pencapaian CPMK. Setelah seluruh data sub CPMK dan bobotnya terisi dengan lengkap, silakan klik tombol Submit untuk menyimpan isian tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pada setiap CPMK, total bobot untuk sub CPMK harus berjumlah 100%. Hal ini berarti bahwa apabila terdapat lebih dari satu sub CPMK dalam satu CPMK, maka pembagian bobot harus disesuaikan secara proporsional hingga totalnya mencapai 100% pada masing-masing CPMK. Berikut merupakan tampilan sub CPMK yang telah diisi secara lengkap oleh Bapak dan Ibu dosen. Apabila seluruh komponen sub CPMK telah dipastikan benar dan sesuai, maka Ibu dan Bapak dosen dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dengan klik tombol Next. Bagian asesmen atau penilaian, Bapak dan Ibu dosen diminta untuk menetapkan bentuk dan teknik penilaian yang akan digunakan terlebih dahulu. Penilaian dapat berupa aktivitas partisipatif, hasil proyek, tugas, kuis, ujian, disesuaikan dengan indikator capaian pembelajaran. Pada tahapan ini, silakan pilih terlebih dahulu sub CPMK yang akan dinilai, kemudian tentukan bentuk penilaian yang digunakan, serta bobot penilaiannya sesuai dengan kontribusinya terhadap capaian pembelajaran. Setelah seluruh komponen terisi dengan lengkap dan sesuai, silakan klik tombol Submit untuk menyimpan data terlebih dahulu. Pada bagian asesmen, Bapak dan Ibu perlu memperhatikan ketentuan proporsi penilaian yang berlaku. Pastikan penilaian untuk aktivitas partisipatif atau hasil proyek ditetapkan sebesar 50%, sehingga komponen penilaian lainnya dapat dipilih dan diinput sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik mata kuliah. Perlu diperhatikan bahwa total bobot penilaian pada setiap sub CPMK itu harus berjumlah 100%. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu dosen perlu memastikan bahwa seluruh komponen penilaian yang telah ditentukan memiliki proporsi bobot yang tepat dan apabila dijumlahkan mencapai 100% pada masing-masing sub CPMK. Berikut merupakan asesmen yang telah diisi secara lengkap oleh Bapak dan Ibu. Apabila seluruh komponen asesmen telah dipastikan benar dan sesuai, maka Bapak dan Ibu dosen dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dengan mengklik tombol Next. Pada bagian bahan kajian, Bapak dan Ibu dosen diminta untuk mengisi pokok bahasan atau topik yang akan disampaikan pada setiap pertemuan. Pastikan materi yang disusun relevan dengan sub CPMK yang telah ditetapkan sehingga mendukung ketercapaian pembelajaran secara optimal. Silahkan ketik atau salin bahan kajian pada kolom tersedia, kemudian klik tombol Submit untuk menyimpan data. Lakukan proses ini secara berulang hingga seluruh bahan kajian untuk 16 kali pertemuan dapat terisi dengan lengkap dan sistematis. Berikut merupakan tampilan bahan kajian yang telah diisi secara lengkap oleh Bapak dan Ibu dosen.
Apabila seluruh bahan kajian telah dipastikan benar dan sesuai, maka ibu dan bapak dosen dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dengan mengklik tombol Next. Pada bagian referensi utama dan referensi pendukung, bapak dan ibu dosen diminta untuk memasukkan sumber rujukan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Silahkan isi referensi yang sesuai dengan bahan ajar yang Bapak Ibu gunakan selama perkuliahan, baik berupa buku, jurnal, maupun sumber lainnya. Silakan Bapak dan Ibu dosen untuk mengetik atau copy paste referensi utama maupun referensi pendukung pada kolom yang telah disediakan. Kemudian klik submit, akan muncul daftar referensi utama dan referensi pendukung pada kolom yang telah disediakan. Bapak dan Ibu dosen dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dengan mengklik tombol Next. Selanjutnya akan muncul fitur rencana evaluasi. Pada bagian ini, Bapak dan Ibu dosen dapat melakukan pengecekan kembali terhadap komponen evaluasi beserta bobot yang telah ditetapkan sebelumnya. Pastikan seluruh komponen penilaian telah sesuai dengan proporsional. Apabila komponen evaluasi dan bobotnya telah dipastikan benar, silahkan klik simpan untuk menyimpan data tersebut. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dosen dapat kembali ke laman mata kuliah. Kemudian pilih dan klik menu aktivitas untuk melanjutkan proses pengisian aktivitas perkuliahan. Pada bagian ini, Bapak dan Ibu dosen dapat menginput aktivitas pembelajaran yang akan dilaksanakan pada setiap pertemuan sehingga proses perkuliahan dapat terencana dengan baik dan selaras dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada bagian ini akan ditampilkan daftar minggu atau pertemuan perkuliahan. Silakan Bapak dan Ibu dosen klik tombol aksi pada pertemuan yang akan diisi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dosen akan diarahkan ke halaman detail aktivitas yang memuat beberapa komponen pengisian pada bagian lainnya. Pada halaman tersebut, Bapak dan Ibu dosen dapat melengkapi informasi aktivitas pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Pada tahap ini, silakan Bapak dan Ibu dosen memilih sub CPMK terlebih dahulu serta bahan kajian mata kuliah yang sesuai. Bapak dan Ibu dosen dapat mengisi bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, serta komponen lainnya yang diperlukan pada kolom yang telah disediakan. Selain itu, tentukan pula bobot untuk setiap bahan kajian secara proporsional. Pastikan seluruh isian yang dilakukan telah sesuai dengan selaras dengan RPS yang telah Bapak dan Ibu susun. Sehingga perencanaan pembelajaran dapat terlaksana secara sistematis dan terarah. Setelah seluruh komponen aktivitas pembelajaran terisi dengan lengkap dan sesuai, silakan klik tombol submit untuk menyimpan data tersebut. Silakan melengkapi pengisian aktivitas pembelajaran ini hingga 16 kali pertemuan sesuai dengan perencanaan yang telah tercantum dalam RPS Bapak Ibu dosen. Sebagai langkah akhir, silakan Bapak dan Ibu dosen mengakses fitur cetak RPS untuk melihat hasil RPS yang telah disusun. Melalui contoh ini, diharapkan dosen dapat lebih memahami struktur dan komponen RPS berbasis OB, sehingga proses penyusunan RPS dapat dilakukan dengan lebih efektif dan terarah. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Semoga video ini dapat membantu dalam mempermudah pengisian RPS pada portal Inspire.